Saudara, ada seorang yang bernama Dr. Roy L. Lorin mengisahkan tentang seorang pengusaha Kristen yang sedang melakukan perjalanan di Korea. Di sebuah ladang di tepi jalan, pengusaha ini melihat ada seorang pemuda yang menarik bajak sederhana. Sementara di sisi lainnya, nampak seorang pria tua memegangi pegangan-pegangannya. Pengusaha ini tertarik melihatnya dan memotret adegan tersebut. Dia berkata, "Menarik sekali. Saya kira orang-orang ini sangat miskin," katanya kepada sang misionaris yang menjadi penterjemah dan pemandu pengusaha itu bersama dengan rekan-rekan seperjalanannya. "Ya," jawab si misionaris lirih. Kedua orang itu adalah orang Kristen. Waktu gereja mereka dibangun, mereka begitu ingin mempersembahkan sesuatu untuk gereja itu, tetapi mereka tidak punya uang. Jadi, mereka memutuskan untuk menjual satu-satunya kerbau mereka dan memberikan hasilnya kepada gereja. Hal itulah yang membuat di musim semi ini mereka menarik sendiri bajak mereka. Mendengar hal itu, si pengusaha pun terdiam selama beberapa saat. Lalu ia berkata, "Itu benar-benar pengorbanan yang sejati." Sang misionaris menimpali dengan perkataan, "Saya rasa mereka tidak berpikir demikian, karena mereka menganggap bahwa diri merekalah yang beruntung karena mereka punya kerbau untuk dijual." Saudara, mendengar kisah ini membuat saya teringat tindakan jemaat-jemaat di Makedonia yang disebutkan Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 8 sebagai orang-orang yang sangat miskin namun kaya dalam kemurahan. Dalam suratnya, Rasul Paulus bersaksi bagaimana mereka dengan kerelaan meminta dan bahkan mendesak supaya mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Rasul Paulus melihat bagaimana mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan, sebab mereka rindu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Saudara, persembahan keluarga petani miskin di Korea tadi dan jemaat-jemaat di Makedonia ini sungguh luar biasa. Sebab di dalam pemberian yang mereka lakukan, tidak nampak adanya keinginan untuk mendapatkan pujian manusia, seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, serta mungkin juga oleh banyak orang Kristen lainnya. Sikap iman mereka telah membuat orang yang ada di sekitar mereka melihat bagaimana mereka dikuasai ketulusan dan kesungguhan hati untuk menyatukan diri pada karya Tuhan. Disebutkan, mereka sungguh rindu untuk memberi apa yang ada pada diri mereka, agar menjadi persembahan yang berguna untuk pelebaran kerajaan Allah di dunia. Sikap hati seperti ini, kalau boleh jujur, kita harus katakan nampaknya tidak banyak dimiliki orang. Sebab lebih banyak dalam kehidupan ini, kita melihat orang memberikan persembahan karena untuk dilihat orang lain. Atau ada juga yang memberi persembahan dengan maksud memancing berkat. Dan juga tidak sedikit orang memberi persembahan karena takut mendapatkan hukuman Allah, sebab dianggap telah mencuri bagian Allah. Untuk itu, pertanyaannya sekarang adalah, kita ada dalam sikap hati seperti apa saat memberikan persembahan kepada Allah? Apakah sikap hati kita tulus atau sikap hati kita bulus? Saudara, saya sungguh berharap kiranya Allah sang penguji hati berkenan menerima segala persembahan yang kita beri, entah itu persembahan materi, persembahan waktu dan tenaga, dan bahkan persembahan diri yang kita lakukan. Kiranya dalam persembahan-persembahan itu Tuhan melihat dengan jelas kehadiran kasih dan ungkapan syukur kita begitu nyata, sehingga kemudian di dalamnya kemuliaan Allah dinyatakan. Untuk itu, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.